Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nova Ayu Abdiana. Saya dari Universitas Islam Majapahit, Mojokerto. Bagaimana kabar kalian nih? Pasti lagi bosen ya, soalnya di luar sana lagi ada virus yaitu COVID-19 dan kalian diwajibkan untuk belajar di rumah atau study at home atau daring mungkin ya namanya sekarang. Oke, hari ini saya akan mengajak kalian untuk mempelajari atau memperdalam apa sih puisi itu. Yuk disimak dengan baik. Pengertian puisi, ciri-ciri, jenis, unsur, struktur, dan contoh. Yang pertama ada pengertian puisi. Puisi merupakan bentuk karya sastra dari hasil ungkapan dan perasaan penyair dengan bahasa yang terikat irama, matra, rima, penyusunan lirik dan bait, serta penuh makna. Puisi mengungkapkan pikiran dan perasaan penyair secara imajinatif dan disusun dalam mengonsentrasikan kekuatan bahasa dengan struktur fisik dan struktur batinnya. Puisi dibedakan menjadi dua, yaitu puisi lama dan juga puisi baru. Ciri-ciri puisi. Puisi lama. Puisi lama merupakan puisi yang masih terikat oleh aturan-aturan, yaitu sebagai berikut ini. Yang pertama ada jumlah kata dalam satu baris, yang kedua jumlah baris dalam satu bait, yang ketiga persajakan atau rima, yang keempat banyak suku kata di tiap baris, dan yang kelima ada irama. Ciri-ciri puisi lama. Yang pertama, tak diketahui nama pengarangnya. Yang kedua, penyampaiannya yang bersifat dari mulut ke mulut sehingga merupakan sastra lisan. Dan yang ketiga, sangat terikat akan aturan-aturan, misalnya seperti jumlah baris tiap bait, jumlah suku kata, ataupun rima. Puisi baru. Puisi baru merupakan puisi yang tidak terikat lagi oleh aturan, yang mana bentuknya lebih bebas daripada puisi lama dalam segi jumlah baris, suku kata, ataupun rima. Ciri-ciri puisi baru. Yang pertama ada mempunyai bentuk yang rapi atau simetris. Yang kedua, persajakan akhir yang teratur. Yang ketiga, memakai pola sajak pantun dan syair walaupun dengan pola yang lain. Yang keempat, umumnya puisi 4 seuntai. Yang kelima, di setiap baris atasnya sebuah katra atau kesatuan sintaksis. Dan yang keenam, di tiap katranya terdiri dari 2 kata atau pada umumnya 4-5 suku kata. Jenis-jenis puisi. Yang pertama ada puisi naratif. Puisi naratif mengungkapkan suatu cerita atau penjelasan penyair. Puisi ini terbagi ke dalam beberapa macam, yakni balada dan romansa. Balada ialah puisi yang berisi cerita tentang orang-orang perkasa ataupun tokoh pujaan. Contoh balada orang-orang tercinta dan blues untuk Boni, karya W.S. Rendra. Romansa ialah jenis puisi cerita yang memakai bahasa romantik yang berisi kisah percintaan yang diselingi perkelahian dan petualangan. Yang kedua ada puisi lirik. Puisi lirik
ada 3 macam. Yang pertama ada elegi, yang kedua ada serenada, dan yang ketiga ada ode. Yang ketiga, puisi deskriptif. Dalam jenis puisi ini, penyair bertindak sebagai pemberi kesan terhadap keadaan atau peristiwa, benda, atau suasana yang dipandang menarik perhatian. Puisi deskriptif dibagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama ada satire. Satire yaitu puisi yang mengungkapkan perasaan ketidakpuasan penyair terhadap suatu keadaan, namun dengan cara menyindir atau menyatakan keadaan sebaliknya. Yang kedua ada kritik sosial, yaitu puisi yang juga menyatakan ketidakpuasan penyair terhadap keadaan atau terhadap diri seseorang, namun dengan cara membeberkan kepincangan atau ketidakberesan keadaan atau orang tersebut. Unsur dalam puisi. Yang pertama ada unsur intrinsik. Unsur intrinsik puisi merupakan unsur-unsur yang terkandung dalam puisi dan mempengaruhi puisi sebagai karya sastra. Unsur intrinsik dibagi menjadi beberapa macam. Yang pertama ada diksi atau pilihan kata. Yang kedua ada daya bayang atau imaji. Yang ketiga gaya bahasa atau majas. Yang keempat bunyi. Yang kelima rima. Yang keenam ritme. Dan juga yang terakhir ada tema. Yang kedua ada unsur ekstrinsik. Unsur ekstrinsik puisi merupakan unsur-unsur yang berada di luar puisi dan mempengaruhi kehadiran puisi sebagai karya seni. Unsur ekstrinsik dibagi menjadi beberapa. Yang pertama ada aspek historis, yang kedua aspek psikologis, yang ketiga aspek filsafat, dan yang keempat aspek religius. Struktur dalam puisi. Ada struktur batin. Struktur batin dibedakan menjadi 4. Ada tema, rasa, nada, dan tujuan. Yang pertama tema. Tema ialah unsur utama dalam puisi karena dapat menjelaskan makna yang ingin disampaikan oleh seseorang. Yang kedua ada rasa. Rasa ialah sikap sang penyair terhadap suatu masalah yang diungkapkan dalam puisi. Dan yang ketiga ada nada. Nada ialah sikap seorang penyair terhadap audiensnya serta sangat berkaitan dengan makna dan rasa. Dan yang terakhir ada tujuan. Tujuan ialah suatu pesan yang ingin disampaikan oleh sang penyair kepada audiensnya. Struktur fisik. Struktur fisik suatu puisi bisa disebut juga dengan metode penyampaian hakikat suatu puisi yang terdiri dari beberapa hal berikut ini. Yang pertama ada perwajahan puisi atau tipografi, ialah bentuk format suatu puisi seperti pengaturan baris, tepi kanan kiri, halaman yang tidak dipenuhi kata-kata. Yang kedua ada diksi. Diksi adalah pemilihan kata yang dilakukan oleh seorang penyair dalam mengungkapkan puisinya sehingga didapatkan efek sesuai dengan yang diinginkan. Yang ketiga ada imaji. Imaji adalah susunan kata dalam puisi yang bisa mengungkapkan pengalaman indrawi sang penyair sehingga dapat mempengaruhi audiens seolah-olah merasakan yang dialami sang penyair. Yang keempat ada kata konkret, merupakan bentuk kata yang bisa ditangkap oleh indera manusia sehingga menimbulkan imaji. Yang kelima ada gaya bahasa, merupakan penggunaan bahasa yang bisa menimbulkan efek dan konotasi tertentu dengan bahasa figuratif sehingga mengandung banyak makna.
Dan yang terakhir ada rima atau irama. Rima atau irama adalah adanya persamaan bunyi dalam penyampaian puisi, baik di awal, tengah, maupun di akhir puisi. Di sini ada contoh puisi yang berjudul Hujan Bulan Juni karya Sapardi Djoko Damono. Silahkan kalian bisa membaca puisi ini dengan baik. Terima kasih, sekian penjelasan dari saya. Semoga bermanfaat bagi kita semua dan tetap semangat meskipun study at home. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.